Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang Maha Menatap menghujamkan di hati kita keyakinan dan selalu merasa ditatap Allah dimanapun, kapanpun, sehingga tidak ada tempat yang bisa bersembunyi untuk berbuat maksiat. Semoga Allah yang Maha Mendengar menghujamkan keyakinan di hati kita. Allah selalu mendengarkan apapun yang terucap, sehingga kita sibuk menata hati dan memilih kata yang disukai Allah, karena itulah yang akan bermanfaat bagi dunia akhirat, bukan kata-kata yang dikagumi orang, tapi kata-kata yang diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah yang Maha Tahu isi hati kita menggolongkan kita semua menjadi orang yang yakin Allah tahu persis lintasan hati, sehingga kita berusaha agar hati ini tidak bermaksiat dengan kemusyrikan, kemunafikan, riya, ujub, takabur, dengki kepada orang beriman, karena semua itu tidak disukai Allah. Dan mudah-mudahan Allah yang membagikan ilmu kepada siapa yang Dia kehendaki, menakdirkan malam ini menjadi bagian karunia Allah, kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kenapa orang berbuat maksiat? Setidaknya dua penyebabnya. Satu, ada niat. Yang kedua, ada kesempatan. Niat berbuat buruk tapi tidak ada kesempatan, sulit syariatnya terrealisasi. Ada kesempatan, tidak ada niat, tidak akan terjadi. Ini HP saya simpan di sini, kenapa tidak hilang? Kenapa tidak diambil? Tidak ada niat dan bagaimana mengambil semua, dan saya juga melihatnya. Nah hadirin sekalian, kita bukan malaikat. Kita pasti ada saatnya berbuat salah, tergelincir, karena setan memang menipu kita terus, dan memang sudah pekerjaan dia. Kita tidak usah sibuk menyalahkan setan, sudah jadikan inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu dan perlakukanlah sebagai musuh. Artinya ya, karena dia nipu kita terus, kita harus berlindung terus ke Allah agar setan yang tidak kelihatan oleh kita ini dimentahkan tipu dayanya.
Setan kendaraannya itu nafsu. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu, tidak bisa mengendalikan syahwat, tidak serius mengendalikan amarah, tidak bisa mengendalikan silau dan kecintaan kita kepada duniawi ini, ya jadi ladang yang empuk untuk setan menipu kita. Nah, rekan-rekan sekalian, setiap maksiat yang kita lakukan itu pasti kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu bagimu sendiri. Jadi tidak ada yang paling beruntung dari kebaikan yang kita lakukan selain diri sendiri. Maka tidak usah nunggu orang lain berterima kasih, balas budi, itu tidak ada apa-apanya. Kalau kita berbuat baik dan diterima Allah, sudah untung kita. Mau orang terima kasih, mau orang ingat atau lupa, terima kasih atau tidak, balas budi atau tidak, itu bukan kapling kita. Karena kapling kita ini berbuat baik dengan ikhlas dan kita paling untung. Kalau orang berterima kasih, ya dia untuk dirinya sendiri. Kalau orang tidak berterima kasih, ya untuk dirinya sendiri. Maka tidak ada urusan bagi kita menunggu orang lain berterima kasih, kecuali untuk pendidikan, ya. Nah, kebaikan yang kita lakukan untuk kita dan keburukan yang kita lakukan juga wa in asatum falaha, bagi yang melakukannya. Jadi kalau kita berbuat maksiat, kita melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah, maka yang pasti rugi adalah diri kita sendiri. Jadi kalau ingin tahu siapa yang paling membahayakan diri kita, siapa? Jawab, diri kita sendiri. Kita dicelakakan orang lain, bahkan sampai terbunuh, tidak rugi. Kalau kita benar, niat benar, cara benar, kemudian kita dianiaya sampai mati sekalipun, syahid hadirin. Ada ustadz, ulama yang direkayasa sedemikian rupa sehingga dipenjara. Apa rugi? Hakikatnya tidak rugi. Yang pasti rugi itu yang menangkapnya, yang mengadilinya. Itu pasti rugi kalau tidak segera tobat. Walaupun tidak bisa membalas di pengadilan, ya tidak apa-apa. Ada saatnya Allah membalasnya. Oh, tidak bisa lari hadirin. Kita tidak bisa lari dari keburukan yang kita lakukan. Orang lain juga tidak bisa lari. Nempel saja terus. Jadi kalau diilustrasikan, kita berbuat maksiat itu seperti kita nyimpen paku, nyimpan pemburuncing, nyimpan beling, nyimpan ranjau. Persis di tempat kita akan menginjakan kaki kita tanpa sendal, tanpa sepatu. Pasang paku, cek, begitulah, nggak akan meleset itu. Jadi kalau kita maksiat tuh, ingat aja kita lagi naruh paku, naruh bambu runcing, naruh ranjau, naruh apapun yang kita bakal nginjek itu, tidak meleset kecuali tobat. Jadi orang-orang yang tidak menahan diri dari maksiat betul-betul sedang zolamtu nafsih, menzolimi diri sendiri. Kita sangat cemas orang lain berbuat buruk kepada kita, tapi kita jarang cemas diri kita berbuat buruk ke orang lain. Padahal yang membahayakan kita yang asli itu adalah zolamtu nafsih. Ini serius hadirin.
Kita sering latihan bela diri, bagus. Tapi bela diri yang terbaik itu tidak melakukan kezaliman. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maka kalau kita belum bisa berbuat kebaikan yang banyak, yang pertama harus kita lakukan, jangan menggampangkan kemaksiatan sekecil apapun. Kenapa? Saudara jadi melototnya beda beginian? Saya kan bisa lihat. Saya tidak tahu saudara berbuat maksiat, tapi tatapan saudara itu tatapan pengakuan. Sama dengan tatapan saya sambil bicara begini, Allah melintaskan di pikiran maksiat diri sendiri. Astagfirullah. Semuanya disaksikan Allah. Nah hadirin, bagaimana upaya kita menghilangkan niat dan menghilangkan kesempatan? Yang barusan itu menghilangkan niat, bahwa kita berbuat zalim, kita celaka. Kita berbuat maksiat, kita celaka. Tanamkan itu. Kalau kita mau berbuat maksiat, saya bakal celaka oleh kemaksiatan ini. Sehingga tidak ada niat. Karena tidak akan lepas balasannya dari Allah. Tidak ada manfaatnya. Allah tidak membuat kebahagiaan dalam kemaksiatan, tidak. Ada yang mengatakan selingkuh, selingan indah, keluarga utuh, dusta, enggak ada. Tidak bisa. Saya dapat informasi tukar pikiran dari yang selingkuh, 98% menderita katanya, dan yang 2% itu bahagia semu. Jadi 100% ada. Nah, hilangkan niat. Tidak ada manfaat sama sekali dalam kemaksiatan. Tidak ada keberuntungan, tidak ada kebahagiaan. Karena Allah tidak menyimpan bahagia dalam sesuatu yang diharamkannya. Kebahagiaan itu pada sesuatu yang Allah sukai. Jadi kalau nyari bahagia ya mudah, cari apa yang Allah sukai. Nah di sana ada bahagia. Kalau cari mulia di mana? Cari yang Allah sukai, di sana ada mulia. Kalau ingin selamat di mana? Cari yang Allah sukai. Karena yang menyelamatkan kan Allah. Kita melakukan yang Allah sukai. Lah itu sahabat Nabi melakukan yang Allah sukai, terbunuh. Lah itu kan cara Allah memberikan masuk surga tanpa hisab. Jadi celakanya tidak dalam versi duniawi. Celaka itu dicabut iman, celaka itu dicabut taufik oleh Allah, tidak bisa beramal. Nah itu celaka yang asli ya. Kalau celaka hilang dompet dan sebagainya, apalagi ya disakitin orang, tidak identik dengan kerugian. Nah bagaimana cara menghilangkan kesempatan? Nah kalau tadi menghilangkan niat karena kita tahu bahwa ini pasti membinasakan, menghilangkan kesempatan. Contoh nih, di toko-toko dipasang CCTV, ditulis di depan, toko ini dilengkapi dengan CCTV. Waduh, mikir yang mau nyuri ya. Sama lagi sekolah, lagi kuliah juga. Di kelas ini dipasang CCTV tersembunyi. Begitu. Itu untuk menghilangkan kesempatan, benar? Nah, CCTV itu hanya ciptaan buatan manusia, sudah bisa ngerem. Nah, kita punya Asmaul Husna Al-Bashir 40 kali lebih itu dalam Al-Quran. Allah yang maha melihat.
Jadi kalau dilihat CCTV saja benda mati kita sudah merasa sulit berbuat maksiat, apalagi kalau kita memiliki keyakinan Allah Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basyir. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Dan Dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Seperti sekarang ini, hakul yakin, hati kita tuh harus yakin bahwa kita sedang dilihat Allah dan didengar semua yang terucap. Surat An-Nisa 58, innallaha kana sami'un basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ada 40 nih, tidak akan saya baca semuanya ya. Innahu biibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Dia Allah khabir. Khabir itu Maha mengetahui keadaan dengan teliti hamba-hambanya, dan basirun dan Maha melihat. Wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabirum basira. Dan cukuplah Rabbmu yang Maha mengetahui lagi Maha melihat dosa hamba-hambanya. Nah, ini yang sekarang agak pas dengan saudara-saudara ya. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabirum basira. Sesungguhnya Rabbmu, inna rabbaka, melapangkan rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, wa yaqdir, dan Dia pula yang menyempitkannya. Innahu, sesungguhnya Dia Allah kana bi'ibadihi khabirum basira, lah Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya dan Maha melihat. Hadirin, bab rezeki ini jangan terlalu rewel ya, sebab rewel tidak mengubah apa-apa. Aduh, saya jualan sekarang nih gara-gara COVID. Si COVID ini bikin orang kopet gitu. Memang sedang rada disempit-sempit ya, terima, nanti Allah lapangkan. Kapan? Nanti ada waktunya, jangan rewel ya. Masih makan, minum, berpakaian, berteduh, kurang apa? Kurang apa? Jawab hadirin, bukan kurang apa? Kurang ajar kita ini, kurang syukur. Syukur atuh. Apa yang harus disyukurin? Ini kufur nih. Bisa ngomong juga syukur, bisa mikir juga syukur kan? Berapa banyak saudara kita yang gak mikir sama sekali, gak bisa mikir. Nafas gratis, mata melihat, telinga mendengar, otak berpikir, bunyi, lapar tuh karunia Allah, perutnya normal. Nikmat. Mending syukuri nikmat yang ada. Nanti ada waktunya kok rezeki, hadirin. Lagi sempit-sempit begini, STNK habis, manis pisan. Gimana? Ya bayar dong. Nggak sanggup bayar, jual, buat mudah. Tapi ini motor kesayangan
Jangan jual, sok liur sendiri. Dunia nggak boleh melekat, ngalir ada, ngalirkan lagi ya. Jangan ada yang nempel di hati, karena Allah yang membuka, Allah yang melapangkan, Allah yang nyempitkan, nanti Allah yang ngambil, nanti waktunya Allah ngasih, kasih lagi. Itu mah benar-benar dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Kita mah ya luruskan niat, ikhtiar di jalan Allah. Waduh, hari ini jualan nggak ada yang laku, nggak apa-apa, semuanya ada pahalanya kok. Yang nggak laku juga makan ya. Benar? Ini kan wajah-wajah yang bukan nggak laku, wajah-wajah sedang ikhtiar ya kan. Setiap kata-kata ini dicatat oleh malaikat, didengar oleh Allah. Saudara jangan ngegoda saya sehingga saya mengeluarkan kata-kata sia-sia ya. Tanggung jawab yang menggoda. Nah, itu juga menyalahkan orang lain. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi rekan-rekan sekalian, kita harus melatih diri sekarang, dimanapun, kapanpun, terus ya. Ya Bashir, wahai yang maha melihat, Allah melihatku, Allah menatapku. Di mana-mana kita ada, coba latih terus begitu. Sedang jalan, Allah menatapku, Allah tahu lirikan mataku. Kalau saudara lagi zoom ya, jangan suka milih wajah yang manis-manis ya. Allah tahu, belajar hunting itu wajah temennya dilihat, dicatat. Terus Allah melihatku, lagi buka HP begini, Allah melihatku. Jadi yang kita lihat banyak yang lihat. Selain kita ngelihat, malaikat juga ikut lihat ya, mencatat kan. Allah maha melihat, semuanya dicatat. Bukan tidak boleh lihat, tapi kira-kira yang dilihat ini Allah suka atau tidak. Mau tahu ciri-cirinya Allah kurang suka? Gak mau ketahuan orang yang dilihatnya ya, sembunyi-sembunyi. Kan ciri dosa itu dua, satu gelisah, dua takut ketahuan orang. Wah, rugi datang ke pengajian ini, jadi tidak leluasa. Tadi mah enak, di jalan juga segala dilihat. Karunia Allah hadirin, nikmat besar bagi orang anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yarah. Ini derajat makom tinggi nih hadirin. Orang yang beribadah seakan dia bisa melihat Allah. Kalau nggak bisa melihat Allah, yakinilah innahu yarah, Allah melihat kita. Kita nggak mungkin lihat Allah, tapi hakul yakin Allah melihat kita. Latih terus begitu. Sempit dunia ini untuk berbuat maksiat, percayalah. Ini nikmat besar dalam hidup ini. Kalau kita ditutup pintu kesempatan berbuat maksiat, caranya itu, Allah melihatku, Allah menatapku, Allah menyaksikan. Waduh, itu udah ngerem sekali itu hadirin. Mau ngambil apa-apa yang bukan haknya, ini Allah lihat nih. Walaupun hanya jarum pentul, walaupun hanya jepitan kertas kecil, Allah lihat semuanya. Dan pasti ada perhitungannya. Makanya orang-orang yang warok, yang hati-hati, karena dia sibuk merasa ditatap Allah.
dimanapun, kapanpun, berdiri, duduk, berbaring, dalam keramaian, dalam kesendirian, di kendaraan, di pasar, di kantor, di mana-mana, tidak ada sesaat pun kita lepas dari pengawasan, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat. Kalau kita diberi nikmat ini, ketahuilah ini nikmat besar sekali. Gak bisa dihitung dengan triliunan uang. Kenapa? Karena dari sinilah, dari merasa dilihat Allah lah, rem dari perbuatan maksiat akan lebih pakem dan ada dannya. Dan keikhlasan pun akan menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan orang yang yakin Allah melihat. Karena orang yang yakin Allah melihat dirinya, dia sudah puas tuh apa yang dia lakukan, Allah pasti tahu. Orang tidak tahu, amal kita ya nggak apa-apa. Tahu tidak tahu orang ya bukan hal terpenting bagi kita. Yang penting Allah udah lihat. Jadinya dia puas. Mau diposting tidak diposting nggak ada masalah. Allah udah lihat. Allah tidak akan lupa. Ada balasannya. Waktunya terserah Allah, bentuknya terserah Allah. Dia puas dengan penglihatan Allah. Bagaimana kalau kita berbuat baik tapi orang tidak menghargai kebaikan kita? Oh, itu bukan kapling kita. Kapling kita itu berbuat baik yang ingin diterima Allah. Nah, itu anak ciptaan Allah. Gak apa-apa. Jangan jengkel, jangan marah. Dan bunyi juga dengan izin Allah. Rugi mendengar sesuatu nggak ingat kepada Allah, rugi. Nah, itu motor suaranya keras ya, dihisab tuh. Serius pertanyaannya, motor saudara gitu enggak? Enggak ada, saya emang nggak punya motor. Alhamdulillah. Kalau Allah menakdirkan kita dengar mau langsung ingin knalpot motor sendiri. Sama, saya juga jadi ingat. Tapi sekarang tenang, walaupun ada knalpotnya karena udah dijual. Ya, alhamdulillah. Dulu waktu punya mah asa gaya, padahal yang denger enek. Dihisab itu, kalau terganggu lalu ngeluarkan doa bisa jungkel tuh dari motor tuh. Wah, tegang kan? Wah, saya pulang dorong aja. Nah, satu, kita susah berbuat maksiat. Dua, kita akan puas dengan penglihatan Allah. Yang ketiga, kalau perbuatan baik kita ini tidak dihargai, gak apa-apa. Tidak harus semua orang menghargai kita. Kan? Kurang bagaimana baiknya perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua orang menghargai, benar? Bahkan ada yang memusuhi. Rasulullah tuh udah dari awal sampai akhir hidupnya hanya kebaikan. Hatinya baik, perkataannya baik, niatnya baik, pikirannya baik, perbuatannya baik. Baiknya tuh utuh dari awal sampai akhir, dari lubuk yang terdalam sampai apapun yang beliau lakukan. Tetap ada yang tidak nerima, ya. Ada yang tidak suka, ada yang menghina, ada yang membuli, memfitnah, memusuhi, memerangi. Itu pun bukan wilayah Rasulullah, itu wilayah masing-masing. Rasulullah mah anteng saja dengan kebaikannya. Jangan kaget ya. Kenapa? Saya sudah berbuat baik, atau berbuat baiknya juga barusan ya. Saya mau baik gak dipercaya,
ya tidak mungkin track recordnya nggak dipercaya. Udah, nggak apa-apa orang nggak percaya ke kita mah. Yang penting kita melakukan hal yang benar. Nggak akan semua orang percaya ke kita. Itu ujiannya. Kalau ikhlas mah udah lurus saja. Kalau kita karena makhluk sakit hati karena kita berbuat agar orang suka ke kita, bukan kita berbuat agar Allah yang maha melihat suka ke kita. Ada lagi yang lebih berat nih ujiannya. Kita berbuat baik dituduh berbuat jelek. Coba itu, berapa banyak yang berbuat baik dituduh berbuat jelek. Gimana ini? Ya terus saja berbuat baik. Rasulullah juga dituduh berbuat buruk ya. Jadi kita jangan terkaget-kaget, jangan kenapa saya berusaha baik kok orang nggak percaya. Udah sunatullahnya hadirin, anteng saja, itu ujiannya. Di kantor dicurigai padahal kita tidak, udah ngomong saat saudara tidak jujur, nggak usah langsung emosi, bapak jangan begitu, diam, itu tenang we. Allah tahu kita tidak melakukan. Saudara sudah melakukan ketidakjujuran, dengar saja dulu, hati bulat, Allah engkau tahu saya tidak melakukan yang disangkakan ini. Qadarullah ma syaa fa'al. Ini ujian. Tidak Pak, saya tidak melakukan. Wah saudara akan dipecat. Ya saya tidak mungkin mengaku yang tidak saya lakukan. Saya tidak percaya. Bapak percaya atau tidak adalah bagian Bapak, tapi saya tidak melakukan. Saudara saya keluarkan, ya gak apa-apa. Rezeki itu dalam genggaman Allah. Siapa tahu saudara dikeluarkan karena Allah akan memberikan rezeki dalam bentuk lain yang lebih berkah, lingkungan pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan yang bisa nambah ilmu dan nambah ibadah, atau Allah akan memberikan kawan-kawan yang lebih soleh. Tenang aja, yang penting mah kita tidak bolehkah kita menuntut hak keadilan kita? Tuntut saja, tegakkan keadilan, tapi tidak akan selamanya keadilan itu tegak di dunia, walaupun kita sudah berusaha menuntut keadilan, karena keadilan yang asli itu di akhirat. Berapa banyak orang jujur yang dizolimi, dipenjara, dihukum, itu nambah kemuliaan bagi beliau. Tidak ada ruginya, yang pasti rugi itu yang menghukumnya, pasti rugi itu kalau nggak tobat ya, ngejar itu ya. Ya beberapa kejadian di negeri kita juga ada kezoliman yang sepertinya tidak diproses. Oh, nggak akan bisa lari dari balasan Allah, tidak bisa lari, tidak bisa lari ya. Ada dalam genggaman Allah. Allah punya cara sendiri membalas manusia zolim kalau tidak tobat. Kita jangan kecil hati, keadilan itu pasti ditegakkan oleh Allah. Kalaupun tidak di dunia ini, ada tempat balasan yang tidak bisa lari, tidak bisa lari, tidak bisa lari. Kenapa pada melotot ke saya begini? Saudara jadi ingat ya, tidak bisa lari. Aduh, mau lari kemana? Semuanya ada dalam pengawasan Allah. Setiap noktah titik di bumi ini milik Allah dalam pengurusan Allah. Ya siap ya. Nanti kalau udah rumah tangga, saudara dicurigai istri, misal, dan nikah belum? Iya, kenapa ya istri saya selalu mencurigai saya? Sederhana,
Karena saudara mencurigakan ya kan. Aneh. Masa yang gini aja nggak bisa jawab, astagfirullah. Tapi saya udah tobat, saya bener saya enggak macem-macem, tapi selalu dicurigai. Mungkin saudara macem-macem sebelum nikah itu belum ditobatin. Sesudah nikah memang macam-macamnya berkurang karena STI ya, suami takut istri. Tapi yang dulu belum ditobatin, boleh jadi atau ya ketidakjujurannya memang tidak macam-macam, cuman matanya tidak terjaga, suka lihat yang tidak halal. Memang tidak ada yang lihat, istri tidak lihat, tapi kan Allah melihat kan. Atau jadi gimana? Masa saya harus merem terus? Masker mau saya naikin aja ke mata? Nggak usah emosional hadirin. Allah juga yang menciptakan ya berbagai perasaan di hati kita. Ya berusahalah jaga pandangan, berlindung ke Allah sekuat tenaga. Kenapa kita bobol? Ya karena kurang zikir lah. Makanya Allah melihatku, Allah menatapku, Allah menyaksikanku. Wah, itu Al-Bashir ini akan membuat kita ngerem. Kalau dicurigai bicara apa adanya. Nah, gimana kalau kita salah? Misalkan apa ajalah kesalahan bentuknya. Gak usah sibuk bela diri. Kalau ditanya sama salah, ngaku. Kalau saya ngaku habis saya. Oh, tenang hadirin. Kalau kita diharuskan jujur, karena memang itu jujur, saya salah. Kalau kita jujur, memang saya salah. Kalau kita jujur nanti saya akan bisa diusir. Tenang hadirin, yang ngebulak-balik hati itu Allah. Wah, dimarah luar biasa, saudara tidak jujur, kamu ini gimana? Terima kata-kata itu sebagai kafarah dari ketidakjujuran kita. Saudara akan dihukum dosa, terima, mending beresin di dunia daripada di akhirat. Tapi jangan cemas hadirin ya, Allah tahu yang kita lakukan salah dan Allah juga melihat kita jujur. Allah menyaksikan kita minta maaf. Allah menyaksikan kita bertanggung jawab. Allah menyaksikan kita minta ampun ke Allah. Dan kita lakukan semua ini bukan agar orang jadi suka ke kita. Enggak, kita lakukan agar Allah mengampuni kita, agar Allah ridho ke kita. Selebihnya terserah Allah, dibulak-balik hati orang. Jangan takut kemarahan orang, takutlah kemurkaan Allah. Orang marah dibalikan hatinya bisa jadi sayang oleh Allah sekejap. Tapi kalau Allah marah ke kita, selesai kita. Makanya keyakinan Allah Maha melihat, jangan suka banyak berkelit. Saya baru dapat tayangan ini, meniru tapi belum tentu pas ya. Tapi ini besar hikmahnya dan bisa ada kaitannya dengan ilmu tauhid ini. Singa. Ini bukan singa yang dulu ya, beda lagi singanya. Ini ujuk-ujuk senyum aja. Ini kan ada 3 singa, dua singa, ini singa lain. Aduh, saya harus minta maaf sama singa ini ya. Mungkin sudah viral. Saudara udah tahu nggak yang sedang viral tentang kijang dengan harimau? Udah tahu? Tahu kan? Ayo ceritakan. Jadi
ini saya mengambil hikmah karena ada hadis yang benar-benar Rasulullah sudah mengisyaratkan bagaimana kita menghindari perdebatan. Jadi Kijang mengatakan rumput itu biru, kata harimau rumput itu hijau. Akhirnya mereka bertengkar dan harimau hijau biru. Akhirnya saking pertengkaran dibawalah ke pengadilan dan singa raja hutan yang mengadilinya. Kata Kijang itu, Paduka, rumput itu biru kan? Tapi harimau nyebutnya hijau, biru kan? Terus singa bertanya, bagaimana keyakinanmu? Keyakinan saya biru. Kalau gitu seperti yang kau yakini. Nah, si harimau ngeyel, dia mengganggu saya terus, ngejekin, hukum dia Paduka. Ya, harimau dihukum 3 hari tidak boleh bicara. Oleh rumput biru, rumput biru, sambil lari-lari. Harimau ngedeketin singa. Saudara yang gini-gini aja khusyuk, ha? Kenapa sholat nggak khusyukan? Saya kan bisa lihat, ini khusyuk. Lanjutkan jangan. Serba salah kan, yang khusyuk disalahin. Nah, sampai di mana tadi Ustaz? Harimau deketin Paduka. Bukankah Paduka tahu bahwa rumput itu hijau? Dan kenapa saya dihukum? Ini bukan masalah warna rumput. Engkau ini lebih cerdas, lebih perkasa, lebih mampu. Tapi kenapa berdebat dengan masalah yang begini? Padahal udah yakin kau ini hijau, masih bertengkar, dan lebih jelek lagi engkau datang kepadaku mengadukan sesuatu yang engkau sendiri sudah yakin. Jadi dihukum karena kecerobohanmu seperti itu. Sibuk berdebat dengan orang, dengan makhluk yang tidak mau kalah. Ketahuilah, ada di dunia ini ada yang makhluk yang bodoh tapi fanatik. Dia nggak peduli dengan pendapat orang lain, yang dipedulikannya cuman pendapatnya sendiri. Engkau hanya membuang waktu, tenaga, pikiran berdebat dengan yang bodoh. Makanya dihukum. Jelas, Meng? Barang siapa, bagaimana dalilnya? Aku jamin istana di pinggiran sorga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Mungkin jangan berdebat dengan cara yang emosional dan dengan orang yang bodoh, yang dia memang tidak mencari kebenaran, walaupun sudah ada bukti dan kenyataan, tetap ada yang bebal, tidak mau. Udah, tinggalkanlah. Mau ngapain? Allah Maha tahu. Kalau kita benar, niat benar, sampaikan benar, tidak akan selamanya niat benar, perkataan benar, cara yang benar, orang akan percaya. Dan itu sunnatullah, tidak semua orang akan percaya walaupun kita sudah dengan niat terbaik, cara terbaik, perkataan terbaik, ya. Makanya jangan sibuk bertengkar, berdebat. Dengan baik-baik saja belum tentu orang terima semua, karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindari pertengkaran, hadirin. Hindari perdebatan yang tidak manfaat. Paling bertukar pikiranlah dengan jernih. Kalau sedang emosi, udahlah diam aja dulu. Tidak harus segala urusan selesai seketika. Tidak semua urusan harus selesai seketika. Orang menurunkan kejengkelan amarah itu perlu waktu.
Jangan marah dong Bu, saya sudah memaafkan nih, saya sudah minta maaf, kenapa masih marah? Memangnya air mendidih langsung dingin? Sing sabar, kipas-kipasin aja dulu, atau campur pakai air es ya, supaya disuruh dingin seketika, susah. Sudahlah, sudah, maksudnya ceramahnya sudah. Ada hal lain hadirin. Kalau seseorang merasa ditatap oleh Allah, yang saya dapatkan di ilmunya, akan sangat senang berduaan dengan Allah. Suka di tempat sepi, menyendiri, tapi merasa bersama Allah. Bisa bicara, curhat ke Allah, karena Allah Maha mendengar, Maha dekat. Itu akan menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Curhat ke orang, mereka juga banyak masalah, banyak beban, dan belum tentu juga mengerti masalah kita dengan utuh. Kalaupun mengerti, belum tentu bisa memberi solusi, paling hanya bisa mendengarkan. Tapi kalau curhat ke Allah, Dia tahu persis keadaan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Hal yang nikmat bagi orang yang yakin Al-Bashir, ya, selain khusyuk dalam sholatnya, khusyuk dalam doanya, dia pun menikmati kesendirian bersama Allah. Maka tidak usah heran sepertiga malam terakhir akan menjadi sesuatu yang sangat dinantikan dan dinikmati. Dan Allah lebih suka lagi. Selamat bercita-cita menjadi orang yang selalu merasa ditatap Allah, meminta agar kita diberi karunia ihsan seperti itu, namanya ihsan ya. Dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah keyakinan Allah Maha melihat. Nanti tidak usah heran, akan lebih mudah menangis. Tangisan yang bukan tangisan pedih, tapi entah gimana, merasa ditatap Allah itu akan merasa bahagia. Ada teman, maksud teman ini ada yang menemani, tidak ada sepi, dan itu kebahagiaan tiada tara hadirin. Kita harus berharap memiliki sifat ini, muhsinin ya, orang yang ihsan, dan kita harus meminta kepada Allah, dan juga kita harus bermujahadah, melatih diri setiap saat untuk merasa dilihat Allah. Mudah-mudahan Allah yang Maha menatap mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin sekalian. Ada yang akan ditambahkan Ustaz? Ada? Alhamdulillah. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basyir. Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat, dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah.
sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita akan melihat nanti ya. Terima kasih sahabatku yang baik. Mari kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Sami ya Bashir. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul bashir. Ya arhamar rahimin, irhamna. Duhai Allah yang maha menatap, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau telah saksikan apapun yang kami lakukan. Engkau saksikan setiap maksiat, dosa yang kami lakukan setiap waktu. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu aib-aib yang kami tutupi. Ya Allah, jadikan pertemuan ini benar-benar penuh dengan ampunan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta ya Rabb. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut ya Allah, wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua keburukan kami kepada orang tua ya Allah. Ampuni semua dosa ibu bapa. Sayangi keduanya ya Allah. Jadi
jadikan ahli surga, lindungi dari azab neraka. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan kami dapat mengenalmu ya Rabb. Muliakan keluarga dan keturunannya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajabnya doa. Engkau maha mendengar, maha menatap, maha mengabulkan doa. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Ya Allah, kabulkan siapapun yang bermunajat. Hadirin doalah masing-masing bagi yang ingin doa. Jangan ada keraguan sedikit pun. Allah maha mendengar. Doakanlah hadirin para ulama, guru-guru kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan hidayah bagi yang belum mendapatkannya ya. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan pendamping terbaik yang menantikannya. Karuniakan keturunan yang soleh soleha yang mendambakannya. Ya Rabb, cukupi dengan rezeki hanya yang halal barokah. Jauhkan dari yang subhat dan haram. Berikan pekerjaan yang berkah yang mendekatkan padamu. Karuniakan kesehatan lahir batin yang membuat taat padamu ya Rabb. Lindungi dari fitnah, bala wal musibah, dari wabah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma rizukna al-istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.